Kulon Progo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengembangan wilayah ini telah menjadi isu dan perhatian besar masyarakat dunia, terutama sejak ditetapkannya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Bandara ini akan berfungsi sebagai pengungkit pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Kulon Progo sebagai kota masa depan yang saat ini mulai dibangun dengan branding Kulon Progo The Jewels of Java. Dikemukakan kebijakan MP3EI 2011 lalu bahwa Kabupaten Kulon Progo merupakan posisi strategis di Indonesia, bahkan di dunia, terutama untuk industri aviasi. Kulon Progo juga diproyeksikan akan menjadi penyumbang perekonomian nasional. Yogyakarta International Airport dibangun dengan konsep aerotropolis, yakni bandara tidak hanya dikembangkan khusus untuk bisnis aeronautikal, tetapi juga untuk bisnis non-aeronautikal. Upaya penyiapan masyarakat untuk mengisi ruang bisnis yang tercipta di era aerotropolis Kulon Progo merupakan persoalan yang mendesak untuk diatasi. Dampak yang lebih luas adalah perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar Yogyakarta International Airport. Terkait persoalan ini, Senin 28 Oktober 2019, Balai Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau yang sering disebut B2P3KS Kementerian Sosial Republik Indonesia Yogyakarta sebagai Pusat Analisa Dampak Sosial melakukan asesmen dampak sosial tentang penyiapan masyarakat menghadapi era aerotropolis yang bertempat di kantor Kelurahan Tuksono, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Adapun tahapan yang sudah dilakukan yakni konsultasi akademisi, investigasi, pengisian angket, wawancara, serta observasi. Seperti kita ketahui bahwa memang untuk Kelurahan Tuksono ini sudah diplot sebagai peruntukan kawasan industri. Walaupun memang sampai hari ini baru ada satu perusahaan yang sudah beroperasi di wilayah Kelurahan Tuksono, tapi cukup besar, yaitu PT atau CVKHS ataupun Kuik yang berproduksi alat-alat pertanian. Untuk masyarakat Tuksono sendiri, dengan Tuksono diplot sebagai peruntukan kawasan industri, memang sangat berharap agar nanti bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, sehingga nanti kita berharap kepada invest yang mau masuk di Tuksono, tetap kita harapkan bisa menerima ataupun merekrut tenaga lokal Tuksono. Tentu saja juga dengan sesuai dengan skillnya. Pemberdayaan masyarakat yang optimal perlu didukung informasi yang komprehensif melalui penelitian, khususnya tentang asesmen dampak sosial bagi masyarakat di 3 titik wilayah pertumbuhan, yakni sekitar bandara, kawasan industri, dan pariwisata. Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi yang komprehensif, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia Yogyakarta, mengadakan fokus group discussion pada 29 September 2020 bertempat di Joglo Wisata Alam Kalibiru yang merupakan kawasan pariwisata Kulon Progo. Dari MP3EI itu diberi satu slot untuk pembangunan bandara yang ditempatkan di Kulon Progo. Yang menjadi persoalan bagi kami ketika Kulon Progo itu akan menjadi salah satu wilayah yang mempunyai bandara internasional, maka masyarakat tentunya harus siap. Kenapa harus siap? Karena bandara itu adalah salah satu pengungkit untuk terjadinya perubahan sosial. Dari hasil pemetaan saya berdasarkan RT/RW, rencana tata ruang wilayah itu
di Kulon Progo ini akan terjadi 3 titik pertumbuhan yang sangat dominan. 1 titik di Bia sudah jelas karena itu di wilayah perkembangan aviasi bandara. Kemudian yang titik yang kedua itu adalah Menoreh, karena Menoreh itu menjadi jalur tembus antara New Yogyakarta International Airport atau yang sekarang Yogyakarta International Airport itu ke Borobudur. Kemudian dari yang ketiga itu Sentolo, karena Sentolo itu akan dibangun sebagai kawasan industri yang di situ juga akan dijadikan salah satu kawasan aerotropolis. B2P3KS itu Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Itu di bawah Badan Litbang Jakarta yang bagian dari Kementerian Sosial. Nah, kenapa kami melakukan riset? Riset ini sebetulnya sudah dari tahun 2019. Dasarnya adalah MOU antara Kementerian Sosial, pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Angkasa Pura I tentang kerjasama diklat penelitian dan penyuluhan ini. Nah, kerjasama ini harapannya kan bagaimana kita itu membuat sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Awalnya ini adalah dari MP3EI, Master Plan Percepatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Dari MP3EI ini ada bentang alam yang akan dilakukan oleh pemerintah. Bentang alam ini ditujukan untuk pengembangan destinasi wisata. Pengembangan destinasi Borobudur, Yogyakarta, dan sekitarnya. Ini tujuannya, besarannya adalah untuk memberikan suatu dongkrakan ekonomi, jadi bisa memberikan dukungan ekonomi nasional, ya, dukungan ekonomi nasional. Jadi tidak hanya sekedar untuk masyarakat di Kulon Progo saja, tetapi sampai ke tingkat nasional. Nah, pertanyaannya nanti, kalau saya di masyarakat di sini disuruh partisipasi, bagaimana saya mau berpartisipasi? Nah, kalau untuk berpartisipasi tentunya juga siapkan saya supaya saya mampu berpartisipasi, kan gitu. Nah, ini mari kita diskusikan. Nah, kemudian pengembangan wilayah aerotropolis. Apa sih kok jadi wilayah aerotropolis? Kulon Progo jadi aerotropolis. Karena Kulon Progo itu dibangun yang selama ini tuh, kalau kemarin kita sempat diskusi dengan bapak-bapak pimpinan di Kulon Progo ini, di dinas-dinas itu, dari dulu sampai sekarang itu Kulon Progo cuma gitu-gitu aja. Bagaimana sih cara, ini padahal sudah ada pengungkit, pengungkitnya apa? Ya, bandara itu. Nah, persoalannya bagaimana kita memanfaatkan pengungkit bandara ini. Nah, aerotropolis itu menjadi satu titik awal untuk berubah. Jadi terkait dengan persiapan dengan adanya NIA, khususnya di Argowilis, itu memang sekarang kan banyak berkembang wisata-wisata edukasi yang ada. Tapi memang belum terputus dengan adanya kuliner ataupun cindramata yang ada. Nah, sebenarnya kan sudah beberapa kali kelihatannya juga ada pelatihan-pelatihan tentang kerajinan ataupun kuliner, tapi menurut perasaan saya itu pelatihan itu sekedar pelatihan atau pelatihan sudah. Nah, harapan saya nanti pelatihan itu setelah pelatihan juga tetap ada pengawalan, dikawal sampai betul-betul yang dilatih itu mampu untuk dilepas. Nah, selama ini memang sudah bagus program yang ada, pelatihan selalu ada, entah itu dari desa, entah itu dari dinas terkait dari mana. Tapi ya itu setelah pelatihan itu endingnya di mana itu belum begitu cetok. Untuk itu monggo nanti untuk kedepannya biar
kegiatan-kegiatan seperti itu nanti tetap dikawal dan betul-betul bisa dilepas dengan iso dilepas betul. Di dinas sosial saya menemukan banyak peran yang bisa dilakukan. Ya, ternyata karena salah satunya adalah mengawal pengentasan kemiskinan di Kulon Progo. Sehingga pengentasan kemiskinan itu dari apapun bisa masuk. Sehingga Balitbang ya, sudah beberapa kali penelitian di Jogja, kemudian banyak substansi yang disampaikan, pasti dan selalu bisa bahwa permasalahan sosial, pengentasan kemiskinan itu bisa masuk di dalamnya. B2 P3KS as a Center of AMDAS. Jadi terima kasih Balitbang sudah memberi kesempatan pada Kulon Progo. Jadi Aerotropolis sebagai bagian Kulon Progo sebagai pintu gerbangnya DIY mau tidak mau dan harus disikapi oleh pemerintah dan seluruh masyarakat stakeholder baik dunia usaha maupun bisnis bahwa mau tidak mau harus bisa memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif sehingga masyarakat Kulon Progo dan dalam hal ini Kulon Progo sebagai kawasan pendukung Borobudur sebagai pariwisata nasional. Jadi dampak sosial yang ada itu akan bisa dipakai untuk konteks kami pemberdayaan masyarakat dan juga akhirnya pengentasan kemiskinan. Jadi apapun bisa terjadi, apapun bisa muncul dari assessment terkait dengan Aerotropolis sehingga Kulon Progo harus siap, Kulon Progo harus menyikapi itu sehingga pemberdayaan masyarakat harus selalu dipupuk dari bawah sehingga memberikan makna dan berguna bagi masyarakat. Program yang diadakan oleh B2P3KS Kementerian Sosial Republik Indonesia Yogyakarta sebagai pusat analisa dampak sosial ini diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk dijadikan pijakan menyusun sebuah model yang sebelum diuji cobakan melalui workshop dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sinergis dengan dinas-dinas lain ataupun dunia usaha.